saya ingin mengajak setiap kita menemukan sebuah pelayanan yang betul-betul keluar dari hati Yesus. Saya akan mulai dari tahun 84. Bulan September 84, saya di kota Salatiga. Waktu itu beberapa mahasiswa Satya Wacana mengundang saya untuk buat KKR di gedung umum di kota Salatiga. Nah, ketika saya sedang mempersiapkan diri untuk pelayanan itu, tiba-tiba Roh Kudus itu mengajak saya untuk bertanya gini, kapan permulaan perjanjian baru itu? Saya tuh kaget. Selama saya hidup saya nggak pernah berpikir untuk tahu kapan permulaan perjanjian baru. Ya saya jawab, ya Matius, kan Injil Matius nomor 1. Ternyata tidak. Nah, karena saya nggak tahu, lalu Roh Kudus mengajak saya untuk meneliti kitab terakhir perjanjian lama, itu Maleakhi. Nah, tempel kita, coba lihat Maleakhi 4 ayat yang ke-6, ayat yang terakhir dari perjanjian lama. Itu sangat mengagetkan. Nah, jadi sebelum Roh Kudus menunjukkan kepada saya di mana awal perjanjian baru, saya sangat-sangat dibuat kaget dengan pernyataan Bapa di surga dalam kalimat terakhir perjanjian lama yang berbunyi, maka ia, yaitu pelayanan Elia, karena janji Bapa di pasal 4 ini hari Tuhan, yaitu kedatangannya, maka ia, yaitu pelayanan Elia, akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, yang mengagetkan itu justru ultimatum Tuhan. Jangan sampai Yesus datang tapi memukul bumi sehingga musnah. Gak main-main. Wah, saya jadi takut sekali. Kalau sampai Yesus datang dengan kemarahan seperti ini, siapa bisa bertahan hidup? Gereja pun akan hancur. Nah, dari situ Roh Kudus menunjukkan kepada saya, ternyata pelayanan yang Tuhan rindukan atas gerejanya adalah mengembalikan hati ayah-ayah kepada anak-anaknya. Kalau tidak, anak-anak gak bisa balik kepada papanya, maka dunia akan dimusnahkan. Wah, itu saya takut. Nah, karena saya begitu takut melihat ultimatum ini, saya terus lupa mana awal perjanjian baru. Maka saya berdoa, saya minta Roh Kudus menunjukkan lebih jelas lagi. Saudara, semua kita tahu dalam sejarah Israel, Alkitab kita pembatas perjanjian lama dan perjanjian baru, yang semuanya dalam lembar kertas kosong ini, ya, itu sejarah mencatat ini jaraknya itu 400 tahun. Ngerti artinya? Jadi begitu Maleakhi mati, maka tidak ada nabi lagi yang dipanggil sebagai juru bicara Tuhan kepada umatnya. Nggak ada lagi. Nah, nah ini dia, suara Tuhan yang pertama muncul untuk menandai perjanjian baru, justru bukan di antara para nabi, tapi Gabriel yang datang kepada imam besar Sakaria. Nah, saudara, itulah firman yang pertama. Jadi ketika Tuhan diam karena Maleakhi sudah mati, dia nggak bicara lagi kepada manusia. Dia bicara lagi 400 tahun kemudian, ternyata dengan firman yang sama. Nah, Lukas pasal 1 itulah awal perjanjian baru. Jadi secara kronologis bukan Matius, tapi Lukas. Dan firmannya sama, yaitu Lukas 1:17. Sama salah seorang bacakan ya Pak Alkitab. Sama firmannya. Saya belum pernah mendapat sebuah pewahyuan yang membuat saya itu nangis sampai saya meraung, sampai saya pukul-pukul lantai di kamar salah satu kamar kos mahasiswa Satya Wacana. Mereka sampai kaget dikira saya kena apa. Sudah, tolong bacakan Lukas 1:17 ya, tadi boleh. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Ya, itu Yohanes Pembaptis. Terus membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nanti kalau saudara di rumah punya dua Alkitab, saudara buka.
Buka Maleakhi yang satu Alkitab, buka Lukas 1 ayat 17 satu Alkitab lagi. Saudara, 400 tahun Papa kita diam, tidak bicara apa-apa. 400 tahun. Kalau dihitung secara generasi, itu 8 generasi. Kalau satu generasi itu 40 tahun. 50 tahun. Bayangkan. Nah, kalimat terakhir waktu dia mau stop berbicara di Maleakhi. Kalau sampai gereja tidak berhasil membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, sehingga hati anak-anak balik pada bapak, aku akan pukul bumi sampai musnah. 400 tahun kemudian dia bicara lagi, justru kalimat yang sama. Saudara mikir apa kalau mengetahui rahasia ini? Apa saudara pikirkan? Penting bukan pelayanan ini. Ada berbeda. Di Maleakhi hati anak-anak balik kepada bapak, tapi di Lukas pikiran orang durhaka dikembalikan. Loh, kenapa jadi durhaka? Kok aneh? Dari mana pendurhakaan itu? Jawabannya kita tahu. Begitu anak-anak disakiti oleh papanya, anak itu jadi jahat. Anak akan mengampuni kalau mamanya yang menyakiti, tapi anak tidak akan mengampuni kalau papanya yang melukai. Coba renungkan dia atau tidak. Sejak masih kecil, semua anak di dunia punya naluri yang sama. Di mata anak-anak, mama boleh salah, bisa salah. Tapi di mata anak-anak, papa nggak boleh salah. Begitu papa bersalah, anak itu luka. Coba renungkan ini. Maka itu kenapa di Kolose 3:21 yang bisa melukai anak bukan mama tapi papa. Yang belum tahu catat ayatnya, Kolose 3:21. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu. Terjemahnya saya nggak salah. Supaya jangan tawar hatinya. Enggak cuma tawar. Supaya nggak rusak hidup anak itu. Semua anak, itu saya pernah buat penelitian ini. Semua anak, mama boleh salah. Anak bisa ngampuni kalau mamanya salah. Tapi nggak tahu kenapa dan siapa memberitahu, nggak ada orang tahu sampai hari ini. Begitu papa itu melukai anak, anak itu sulit mengampuni. Aneh bukan saudara? Dan itu ayat. Ternyata anak-anak yang dilukai oleh papanya, anak itu jadi durhaka. Tapi kalau pelayanan Elia berhasil, maka pikiran orang durhaka dikembalikan jadi pikiran orang benar. Di Maleakhi ultimatumnya, aku tetap datang, tapi memukul bumi sampai musnah. Tapi di Lukas 1:17 berubah. Kalau pelayanan itu berhasil, maka ada umat yang layak di hadapan Yahweh. Jadi umat yang layak bukan umat yang rajin ke gereja. Umat yang layak bagi Yahweh bukan umat yang sekolah teologi. Tapi umat yang layak bagi Yahweh adalah umat yang hatinya sembuh dari sakit hati Bapak. Aneh sekali firman ini. Saudara, akhirnya hari itu, saya lupa tanggalnya, tapi kalau dilihat di secara UKSW pasti ada. Maka sejak hari itu, berjam-jam saya tersungkur di lantai kamar kos itu. Saya seperti orang mati yang lemas, gak bisa buat apa-apa, masih menangis. Lalu saya berkata kepada Papa, sejak hari itu sampai kapanpun juga saya akan ambil pelayanan ini. Saudara, saya ditinggal mati oleh Papa waktu saya umur 9 tahun. Papa saya umur 31 tahun. Tapi yang luar biasa, walaupun hanya 9 tahun saya ditunggui Papa, tapi saya itu bisa puas dan saya bisa ngerti apa itu arti seorang Papa. Bersyukur kepada Tuhan, Dia berikan saya Papa yang hebat, sehingga saya punya gambaran. Tahun 80 saya pertama kali mendengar pengajaran dari Youth with the Mission. Itu bulan April. Hati Bapak. Itu tahun 80. Tapi saya belum praktek dalam pelayanan. Baru 84 saya praktek. Jadi kalau sekarang saudara dengar kata pembapaan hati Bapak, Roh Kudus yang ngajar saya dari tahun 80 bulan April. Nah tahun 70 waktu saya bertobat bulan Agustus, itu setelah 5 tahun Papa saya meninggal, saya masih rindu dia. Nah yang luar biasa, hari itu di sebuah gor, ya gelanggang olahraga di Surabaya namanya Gelora Pancasila, ada tim Kapologos datang. Nah saya nggak mau datang cuma karena guru sekolah, guru agama memberitahu murid-murid Kristen untuk datang terhadap khotbahnya supaya nanti dapat nilai tambah. Ya semuanya senang dapat nilai tambah, cuma dapat khotbah saja. Apalagi waktu dikatakan ini tim anak-anak muda
dari sekian puluh negara di dunia. Oh, namanya anak masih SMP. Saya SMP kelas 2 pengen lihat orang luar negeri. Jadi datang.